Hubungan antara ayah dan anak terkadang mengalami guncangan di dalam rumah tangga. Cerita hari ini berawal ketika keluarga ini hendak pergi memancing ikan di laut. Anak dari kakek tua ini menyiapkan popok untuk ayahnya, dikarenakan umur ayahnya yang sudah tua. Melihat popok yang disiapkan terlalu banyak, si kakek menjadi marah dan berkata kepada anaknya bahwa koper tersebut adalah untuk penyimpanan alat-alat pancingnya, bukan untuk menyimpan popok. Anaknya berusaha menjelaskan, namun kakek tersebut tidak mau mengindahkannya. Saking marahnya, popok-popok tersebut dihamburkan keluar dan dengan emosi yang sangat tinggi, si kakek membatalkan liburannya pada hari itu. Anaknya hanya diam terpaku melihat ayahnya begitu marah terhadapnya. Setelah beberapa tahun berlalu, pemuda ini adalah cucu dari sang kakek. Dia berusaha membuat suatu alat agar bisa digunakan kakeknya bila berpergian kemana-mana, terutama saat memancing ikan. Namun sejauh ini, dia belum berhasil membuat dengan sempurna alat tersebut. Perlu diketahui bahwa profesi dari pemuda ini adalah seorang dokter di sebuah rumah sakit besar di kota itu. Suatu saat, ada seorang wanita muda membawa seorang anak kecil berobat kepadanya. Dokter mengira itu adalah anak dari wanita tersebut. Wanita muda ini hendak protes, namun tidak sempat. Siang itu, dokter muda ini sedang berada di pasar swalayan hendak mencari sesuatu. Di saat sedang berkeliling di dalam pasar swalayan tersebut, dengan tidak disengaja dia bertemu dengan wanita muda yang dipikir ibu dari pasien anak laki-laki yang tempo hari dirawatnya. Sewaktu berpapasan akhirnya mereka terlibat dalam perbincangan yang cukup seru dan mereka menyelesaikan kesalahpahaman itu pada akhirnya. Wanita ini menerangkan bahwa tempo hari itu adalah anak didiknya, karena dia merupakan seorang guru keterampilan di salah satu sekolah kecil di kota itu. Dokter muda ini pun berkata, jikalau biasanya yang membawa pasien anak-anak adalah kebanyakan ibu mereka sendiri. Wanita ini menjelaskan bahwa dia bukanlah ibu dari anak yang dia bawa kemarin ini. Masalahnya pun selesai sudah. Dokter ini mengambilkan barang yang hendak dibeli oleh wanita muda ini. Kemudian mereka pun mengambil jalan masing-masing. Tapi tiba-tiba wanita ini teringat akan sesuatu yang hendak ditanyakan. Dia bertanya pada dokter ini, apakah sudah lama tinggal di daerah sini? Dokter menjawab, ya, sejak kecil sudah tinggal di sini. Wanita ini berkata, kalau begitu, dokter ini pasti tahu di mana pantai yang paling menyenangkan. Dokter menjawab, ya, ada satu tempat yang saya tahu sangat menyenangkan. Wanita ini berkata, bolehkah suatu saat nanti dia diajak ke sana? Dokter berkata jikalau saat ini dia memang hendak ke sana dan dia mengajak wanita ini kalau dia bersedia.
Akhirnya mereka pun sampai di satu pantai yang cukup indah. Mereka pun berbincang-bincang sambil menelusuri jalan di pantai itu. Wanita ini bernama Nona Wang dan sangat senang melihat pemandangan pantai yang indah ini. Dan dia adalah Dr. Ting. Nona Wang melihat ada ayunan dan berkata, "Jikalau main ayunan di sana, pastilah sangat menyenangkan." Dr. Ting berkata, jikalau ayunan tersebut adalah buatan ayahnya. Nona Wang memuji ayah dari Dr. Ting, dan dokter berkata, "Sebab itu pantai ini merupakan pantai yang paling berkesan." Setelah itu Dr. Ting mengajak Nona Wang untuk mengunjungi sanggar yang dibuat ayahnya. Nona Wang sangat mengagumi tempat itu, terlebih lagi dilihatnya ada sebuah motor tua yang sangat antik. Dr. Ting mengatakan bahwa motor itu merupakan kepunyaan ayahnya. Lalu Nona Wang menanyakan, di mana ayahnya Dr. Ting sekarang? Dokter lalu menjawab, jikalau ayahnya sudah tiada sejak 2 tahun silam. Dengan hati yang sungkan, Nona Wang melepaskan pegangan motor tersebut. Lalu dokter menjelaskan bahwa rumah kecil ini memang sengaja dibuat ayahnya yang diperuntukkan buat kakeknya. Karena kakek Dr. Ting sangat suka dengan memancing, maka dibuatkanlah tempat tersebut. Lalu Nona Wang bertanya, apakah kakeknya sering ke sana? Dokter mengatakan kakeknya sama sekali belum pernah ke tempat itu, dikarenakan kakeknya menderita suatu penyakit itu tidak dapat menahan buang air kecilnya. Sebenarnya, setelah tempat ini selesai dibuat, ayahnya bermaksud membawa kakeknya kemari, akan tetapi terjadi satu masalah yang membuat kakeknya menjadi sangat marah. Ketika Nona Wang melihat sesuatu di atas meja, dia bertanya itu adalah apa? Dokter menjelaskan, itu adalah alat untuk memudahkan kakeknya untuk buang air kecil, namun sudah sekian lama, dia masih belum dapat menyelesaikannya. Ketika Nona Wang melihat penyangganya terbuat dari kawat, dia berkata bahwa itu akan membuat kulit jadi luka, lalu Dr. Ting meminta Nona Wang membantunya jikalau dia bisa. Sesuai dengan keterampilannya, Nona Wang mendapatkan ide untuk membantu Dr. Ting. Dia mulai mengukur lingkaran pinggang dan yang lain-lainnya. Kemudian dia mulai merancang sesuatu yang sangat menyerupai pakaian dalam pria. Dengan penuh ketelitian, dikerjakanlah pelan-pelan agar tidak terjadi kesalahan. Sementara Dr. Ting menemani di sampingnya. Berkat kepiawaiannya dalam bidang jahit-menjahit, akhirnya diselesaikan juga pakaian dalam itu, dan hasilnya cukup membuat Dr. Ting menjadi takjub.
Dokter Ting sedang mempersiapkan perlengkapan kakeknya yang akan digunakan untuk pergi memancing pada hari itu, dan sesaat dia memasukkan koper kakeknya ke dalam mobilnya, kakeknya berjalan keluar dengan pakaian yang sudah rapi. Dia memandang kakeknya dari ujung kaki hingga ke atas, lalu kakeknya berkata, "Tidak kelihatan bukan kalau di dalam celananya terdapat alat yang terpasang?" Dokter menjawab bahwa tidak kentara sama sekali kalau kakeknya menggunakan alat tersebut. Maka berangkatlah mereka untuk pergi memancing. Perjalanan cukup lumayan jauh untuk sampai di tempat tujuan. Mereka sempat berbincang-bincang di dalam perjalanan dan Dokter Ting mengajak kakeknya untuk pergi ke suatu tempat. Memasuki tempat itu, kakeknya sangat terkesima melihat segala sesuatu yang ada di dalam rumah kecil ini. Dokter Ting menjelaskan bahwa tempat ini adalah peninggalan ayahnya khusus untuk kakeknya. Perlahan kakeknya melihat satu demi satu barang-barang yang ada di rumah itu dan terduduk di kursi sambil memandang motor tua yang tersimpan di sana. Dan berkata bahwa dikala itu dia yang membelikan motor itu untuk ayah dari Dokter Ting. Katanya, "Lihatlah ayahmu, motor ini dirawatnya dengan demikian baiknya sehingga kelihatan masih seperti yang baru." "Anakku, dari saat aku beli motor ini untukmu, mungkin sudah ada 30 tahun yang lalu. Aku sudah datang terlambat ke sini. Papa, senang sekali Papa mau kemari. Oh ya, lihatlah, aku mau menempatkan foto ini di dalam ruangan ini. Kenangan masa lalu bersama anaknya membuat kakek seakan-akan sedang berbicara dengan anaknya. Akhirnya foto beserta bingkainya mendapatkan tempat di dalam ruangan itu. Dan mereka pun pergi ke tepi laut untuk memancing ikan di sana. Dokter Ting terus memperhatikan kakeknya. Sementara Nona Wang sibuk mengabadikan momen-momen yang indah ini.
Dokter Ting bertanya tentang perasaan kakeknya, dan kakeknya mengatakan bahwa dia merasa sangat bebas. Kakeknya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dokter Ting, dan kakeknya bertanya tentang keberadaan Nona Wang yang lupa diperkenalkan kepadanya. Inilah akhir dari kisah hari ini. Semoga kita semua mendapat pelajaran yang berharga dari kehidupan ini. Saya Kokoh Tan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.